Telah beberapa kali Joko Widodo memilih lokasi yang spesifik saat mengumumkan kebijakan atau pilihan politiknya. Berikut beberapa lokasi pilihan Jokowi yang syarat nuansa politis. Untuk membahas lebih lanjut pola komunikasi politik Joko Widodo terutama dalam menentukan lokasi pertemuan politiknya sudah hadir di studio ada pengamat komunikasi politik Gun Gun Haryanto dan nanti juga kita akan berbincang juga lewat Skype dengan pengamat sosial media. Kita ke Kang Gun Gun terlebih dahulu. Kalau interpretasi saya kenapa MRT yang dipilih? Ini karena MRT adalah salah satu proyek unggulannya Joko Widodo ketika menjadi gubernur DKI yang waktu itu juga didukung oleh Prabowo Subianto. Kalau mungkin interpretasinya ada yang lebih komprehensif mungkin dari Kang Gun Gun seperti apa? Kenapa MRT yang dipilih? Memang konteks dan pesan itu selalu berkelindan dalam konteks panggung komunikasi politik ya, dan pasti direncanakan. Intensi yang saya baca dari yang saya interpretasi dari peristiwa kemarin, kenapa MRT? Ini kan MRT itu public area. Dan di situ sangat mudah sekali membangun antusiasme masyarakat. Artinya pesan rekonsiliasi ini bukan hanya dimaknai elit, tetapi juga punya impact ke masyarakat. Minimum tercermin dari euforia, antusiasme yang ada di sekitarnya. Jadi saya melihat ini panggung yang sangat bagus dari satu narasi komunikasi yang kemudian diresonansikan lewat beragam media, baik media mainstream maupun media sosial. Resonansinya bagus menurut Anda? Sangat bagus menurut saya dari sudut political publicity. Ini mendapat satu sambutan bukan hanya dari teman-teman media tetapi juga dari warga biasa melalui cuitan di ragam kanal sosial media. Saya melihat dua makna ya. Pertama bahwa kalau pertemuan itu diselenggarakan di istana atau pertemuan itu diselenggarakan di rumah Pak Prabowo, maka kesannya ada berjarak. Ada yang mengalah satu sama lain, salah satu begitu ya, harus ada yang sowan begitu ya? Bukan hanya itu, tetapi juga kesan publiknya lebih bersifat linier. Artinya mungkin publik tidak merasa terlibat dalam proses itu, sekalipun tentu akan ada juga kegembiraan. Kenapa? Karena perjumpaan kedua sosok ini kan sulit ya. Tapi public space kan bukan hanya MRT Kang Gun Gun. Betul, tetapi kan yang memudahkan mungkin jalur-jalur itu ditempuh, kemudian memudahkan juga proses perjumpaan sehingga kemudian sampai di destinasi utama untuk makan ya dan kemudian ngobrol rileks itu lebih mudah kan MRT untuk apalagi ada kebaruan dari moda transportasi ini. Nah disitulah letak persinggungannya dengan kerja Pak Jokowi gitu ya dalam konteks infrastruktur. Pembangunan masa depan ke depan begitu ya. Iya dan ini menarik sih bagi saya patut diapresiasi sekaligus menjadi semacam titik awal ya perjumpaan ini mudah-mudahan punya efek domino pada masyarakat akar rumput gitu. Tapi tradisi ini kan tidak ada kalau kita lihat di masa-masa kepresidenan yang sebelum-sebelumnya begitu ya. Tradisi komunikasi politik yang penuh dengan simbol. Tiba-tiba deklarasi di sini, deklarasi di situ, pertemuan dengan Prabowo di MRT. Sebetulnya gaya komunikasi politik Pak Jokowi ini kiblatnya ke siapa sih? Kalau saya membaca setiap orang kan punya gaya komunikasi dan gaya komunikasi itu kan seperangkat tindakan komunikasi antar pribadi kan begitu ya yang kemudian biasanya sangat menyesuaikan dengan konteks dan kebutuhan serta target yang diinginkan dari proses komunikasi yang dijalankan. Tetapi setiap orang punya dominannya kayak misalnya
Kalau Pak Jokowi itu dominannya equalitarian style tuh. Gayanya itu lebih gampang menyesuaikan dengan halayak yang menjadi target audiensnya. Kehangatan, kemudian tidak terlalu suka dengan formalistik. Misalnya kalau retorik kan tidak terlalu menarik ketika misalnya di panggung-panggung formal. Tetapi jauh lebih impresif ketika turun misalnya seperti belusukan gitu ya. Pak Prabowo itu kan dynamic style, jadi lebih suka menggunakan bahasa-bahasa verbal yang mungkin kecenderungannya terformulasikan dengan pilihan-pilihan diksi yang menggigit begitu ya, seperti misalnya dulu mungkin di masa kampanye Indonesia akan bubar, Indonesia akan punah begitu ya. Nah, proses seperti ini khas pada banyak orang, tetapi di satu titik orang akan menyesuaikan dengan gaya komunikasi seperti misalnya kita nih, ini panggung apa, konteksnya apa, sehingga kemudian kita mencoba untuk membangun hubungan antar pribadi yang didorong pada proses mutual understanding atau pemahaman Jadi bersama. gaya politik yang rileks yang kemudian mencoba untuk dan bisa saja gitu Pak Jokowi misalnya terinspirasi oleh siapa, oleh Soekarno kah, misalnya oleh siapa, yang jelas reference point di kita ini sebenarnya kan sangat dipengaruhi oleh toko, oleh buku, oleh referensi macam-macam yang kemudian akhirnya membentuk semacam persepsi di halayak di kita. Dan pada saat kita mengekspresikan ke dunia sosiokultural kita seperti misalnya di panggung mana, itu seringkali tanpa sadar kita juga banyak terpengaruh. Itu tadi Anda bilang resonansinya bagus, media-media kemudian fokus ke pertemuan ini begitu ya, dikabarkan ke seluruh penjuru negeri. Tapi bagaimana resonansi itu efektif sampai ke akar rumput, nanti kita akan lihat atau kita akan ulas usai jeda. Kang Gun Gun dan pemirsa tetaplah bersama kami, Metro Siang segera kembali.